Varian baru COVID-19 yang bermutasi dari luar negeri kini dipastikan sudah masuk ke wilayah Indonesia. Varian baru itu diketahui berasal dari Inggris, India, dan Afrika Selatan. Virus corona varian Inggris diketahui menjangkiti warga Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten. Varian asal India terlacak pada warga Serpong Utara, Kota Tangerang, Banten, dan virus Afrika Selatan terlacak di Pulau Bali. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, virus corona bermutasi karena faktor internal, seperti kesalahan saat materi genetik, hingga faktor lingkungan, pemanasan, cahaya, dan kimia. Untuk itu, pemerintah memperketat masuknya WNA ke Indonesia dan juga mengatur mobilitas penduduk dengan pelarangan mudik. COVID-19 terus mengalami mutasi dan mutasi COVID-19 tersebut sudah masuk ke Indonesia seperti varian B117 yang berasal dari Inggris, varian B1617 yang berasal dari India, dan varian B1351 yang berasal dari Afrika Selatan. Oleh karena itu, sebagai langkah pencegahan, pemerintah terus melakukan pengawasan yang ketat di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia, khususnya kepada pelaku perjalanan internasional. Wiku menambahkan varian baru COVID-19 berdampak cukup berbahaya, salah satunya menurunkan efektivitas vaksin yang kini sudah berjalan di Indonesia. Apabila mutasi virus dibiarkan, maka akan semakin banyak varian COVID-19 yang muncul dan berpotensi berdampak buruk terhadap upaya pengendalian COVID-19, diantaranya adalah meningkatkan laju penularan karena perubahan karakteristik virus, akan juga merubah sifat biologisnya, dan menurunkan efektivitas vaksin karena umumnya vaksin dikembangkan dengan jenis-jenis virus spesifik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi mencegah tertularnya COVID-19, terutama varian baru hasil mutasi. Dampak penularan yang diakibatkan ketiga varian baru itu lebih besar dan lebih berbahaya karena cepat menular, sehingga dia meminta masyarakat lebih waspada. Mutasi-mutasi ini yang masuk sebagai kategori variant of concern atau mutasi-mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh WHO karena penularannya relatif lebih tinggi, ini harus kita jaga. Mumpung masih sedikit, karena mereka pasti akan segera menyebar karena penularannya relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain, adalah tugas kita bersama untuk segera melakukan isolasi untuk yang terkena, disiplin melakukan testing, tracing untuk kontak erat dari daerah sekitarnya, dan juga teman-teman yang paling penting sekali lagi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kekhawatiran akan terjadinya penularan varian baru COVID-19 perlu mendapat perhatian, apalagi kini masih terjadi masuknya warga negara asing ke Indonesia. Di antaranya 59 pelaku perjalanan dari India yang masuk ke Indonesia dan positif COVID-19. Saat ini, Kementerian Kesehatan tengah menunggu hasil pemeriksaan spesimen yang menunjukkan apakah mereka terpapar varian baru virus corona atau tidak. Tidak hanya itu, 185 pekerja migran yang baru tiba dari Malaysia terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka kini dirawat di Rumah Sakit Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Sejak 6 Mei, total sudah 864 pekerja migran Indonesia yang datang dari Malaysia dan Singapura melalui kota Batam. Tim Liputan, Kompas TV. Dengan masuknya varian baru COVID-19 di Indonesia, ini berarti pemerintah dan semua elemen masyarakat harus waspada dan berhati-hati. Varian baru COVID-19 hasil mutasi diketahui lebih berbahaya dan tingkat penularannya lebih tinggi. Bagaimana seharusnya langkah pemerintah dan semua pihak demi mencegah penularan varian baru COVID-19 di Indonesia? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama, dan juga Sosiolog Bencana Nanyang Technological University Singapura, Mas Zulfikar Amir. Selamat pagi, Mas Zulfikar, Prof. Chandra, dan juga Dr. Nadia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Amir. Saya ke Dr. Nadia terlebih dahulu, pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan dulu. Masyarakat taunya ada 3 varian mutasi yang masuk. Walaupun saya yakin masih banyak dari kita yang tidak bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain, mengapa varian ini disebut berbeda. Dari Inggris ada B117, yang di India 1617, Afrika Selatan B1351, sangat teknis. Tapi sebenarnya penjelasan sederhana dari pemerintah sendiri,
mengapa ada pembedaan, Dr. Nadia, antara jenis corona yang selama ini kita ketahui dengan varian-varian baru ini dan perbedaannya di mana, Dr. Nadia? Ya, baik Mas Timothy. Jadi kita tahu bahwa adalah suatu yang natural dari semua virus itu melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka tentunya keberlangsungan hidup dari virus itu sendiri. Nah, penyesuaian itu yang kemudian kita melihatnya sebagai adanya variasi baru ataupun mutasi baru dari virus COVID-19. Dan adanya variasi dan mutasi ini tentunya adanya perubahan pada protein-protein di dalam virus tersebut. Nah, variasi dan mutasi ini tentunya akan mempengaruhi banyak hal dari virus itu sendiri. Yang pertama tentunya variasi dan mutasi ini akan bisa mempengaruhi penyakit itu menjadi lebih berat, atau variasi atau mutasi itu bisa juga tidak mempengaruhi penyakit, maka dia bermutasi menjadi virus yang kurang untuk menularkan atau menyebabkan penyakit kepada kita. Nah, yang harus kita waspadai adalah tentunya variasi atau mutasi yang mempengaruhi penyakit yang terjadi pada kita, yaitu misalnya tadi virus ini menjadi lebih cepat menular dibandingkan dengan virus yang beredar sebelumnya. Kemudian kita tahu satu lagi adalah varian virus COVID-19 ini dapat menyebabkan lebih cepatnya suatu penyakit itu menjadi parah. Jadi dia meningkatkan tingkat keparahan gejala penyakit COVID-19. Okay. Yang ketiga adalah mempengaruhi vaksin. Nah, Dr. Nadia, biasanya kita mendengar mutasi baru ini bisa membuatnya lebih parah kondisi pasiennya dan lebih mudah menyebar. Ini bagi ketiga mutasinya, jadi seluruh mutasinya atau mutasi tertentu yang memang memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi. Karena ada yang mencapai 75% lebih mudah menular dibandingkan dengan virus corona awal. Ya, jadi varian atau mutasi tadi berbeda-beda ya sifat perubahannya. Jadi kalau kita lihat B117 atau varian Inggris itu dikatakan memang menjadi lebih cepat menular. Sementara kalau varian Afrika Selatan yang kita tahu adalah B1351 itu dikatakan mempengaruhi efektivitas vaksin dan juga meningkatkan tingkat keparahan penyakit COVID-19. Oke, saya ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, Anda sendiri melihat mutasi ini tampaknya ada laporan sudah mulai ada penularan lokal. Nah, mungkin Anda bisa menggambarkan mengapa penularan lokal ini yang menjadi kunci agar kita harus mengendalikan dari awal, jangan sampai terjadi apa yang akan kita lihat kalau ini gagal kita antisipasi. Begini kan, tadinya kan 3 varian itu disebut berasal dari Inggris atau bermula dilaporkan di Inggris, Afrika Selatan atau India kemudian masuk. Itu satu sisi. Tapi kalau sudah menular lokal di antara kita sendiri di Indonesia, maka artinya sudah menjadi masalah di masyarakat kita, walaupun ada atau tidak adanya orang masuk. Jadi penanganannya memang bukan hanya menangani yang masuk, tapi juga penanganannya menangani situasi di dalam negeri sendiri. Untuk menangani 3 mutasi ini maupun juga untuk mencegah kemungkinan varian lainnya. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Bisakah kita mendeteksi semuanya, Prof? Maksud saya, apalagi kalau memang saat ini kita sudah menemukan ada yang tidak punya track record ke luar negeri kok tiba-tiba bisa positif penularan lokal. Penduduk kita dengan sejumlah 200 juta lebih ini, bisakah kita mendeteksi semuanya atau kita hanya berharap saja kita bisa mendeteksi sebagian besarnya? Ya, tentu saja bisa atau tidak bisa tergantung dari upaya kita. Tapi saya sebenarnya punya 5 usul yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan untuk menghadapi mutasi-mutasi baik yang dari luar maupun yang ada di dalam. Yang pertama memang penyelidikan epidemiologis, DPE harus dilakukan dengan ketat. Untuk kasus-kasus yang sudah sekarang dilaporkan di Bali, di Jakarta itu, dicek 2 hal. Pertama, bagaimana penularan yang keluar ke lini pertamanya maupun ke lini keduanya, dan juga dari mana dia dapat. Itu nomor 1. Okay. Kemudian nomor 2 adalah melakukan surveillance. Surveillance ada 3. 1 surveillance epidemiologi di lapangan, 2 surveillance di rumah sakit, lihat tambah berat atau tidak tambah berat untuk menjawab 3. Yang ketiga, whole genome sequencing surveillance untuk menjawab pertanyaan Mas Timothy, bisa nggak kita temukan atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga yang WHO sebut sebagai detect unusual event. Jadi kalau ada orang sehat, sudah divaksin 2 kali, tadi dia bugar, tiba-tiba sakit berat masuk ICU, nah itu salah satu contoh yang perlu dideteksi seperti itu. Atau juga ada kluster perkantoran.
Itu poin yang ketiga yang bisa menjadi faktor, menjadi upaya. Poin yang keempat, kembali menurut WHO, apa yang disebut sebagai IPC atau Program Pengendalian Infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan itu perlu digiatkan karena itu sudah terbukti menurunkan penularan. Dan yang terakhir memang memperkuat 3M, 3T, dan 3I, 3M, 3T dan vaksinasi untuk dua hal. Satu, mencegah yang masuk tidak menyebar, dan mencegah supaya jangan terjadi mutasi baru di Indonesia. 5 itu yang saya usulkan sebenarnya untuk bisa sama-sama kita menanggulangi varian baru yang ada di Indonesia. Oke. Mas Zulfikar, seperti dikatakan oleh Prof. Chandra tadi, kita tidak ingin sampai melihat kasus yang terjadi di India sampai terjadi di Indonesia. Apakah ini hanya kuncinya masalah pemahaman di tengah masyarakat saja, atau memang butuh strategi yang lebih besar, butuh regulasi yang lebih kuat dan penerapannya agar jangan sampai ini menjadi bencana yang lebih besar? Ya, Mas Timothy. Jadi ada 2 poin yang ingin saya garis bawahi. Pertama mengenai masuknya varian baru ke Indonesia ya. Ini sebenarnya memang sangat mengkhawatirkan, tetapi juga tidak mengejutkan gitu. Karena kalau kita lihat pengawasan kita terhadap masuknya orang asing itu sangat lemah ya. Border protection kita itu sangat rendah. Dilihat dari misalnya aturan karantina yang jumlah harinya itu relatif jauh lebih pendek dibanding misalnya negara-negara di Asia Tenggara. Terlalu longgar ya? Orang masuk ke Indonesia cuma 5 hari, sementara di Vietnam itu 14 hari, di Singapura 21 hari, dan sebagainya. Di sisi lain juga banyak hal-hal di mana aturan ini juga bisa dimanipulasi. Ada orang yang bisa lepas dari karantina, lalu kemudian bisa melewati proses yang lebih cepat dan sebagainya. Jadi memang ada hal yang harus dibenahi di dalam pengawasan dan pengontrolan dari border kita ya. Di sisi lain ada hal yang juga sangat menurut saya sangat lucu gitu, karena ketika kita membicarakan tentang varian baru, kita bicara seakan-akan varian baru ini sangat dahsyat, sangat ganas dan sebagainya. Seakan-akan varian yang ada di Indonesia itu aman-aman saja gitu. Jadi kita panik dengan varian baru, tetapi kemudian kita menganggap bahwa varian dari lokal sendiri itu biasa-biasa saja. Padahal sudah cukup berbahaya begitu ya? Padahal sudah cukup berbahaya. Jadi ini yang sebenarnya mesti kita lakukan juga dengan secara lebih ketat. Maksudnya, dan kuncinya itu saya kira adalah genomic surveillance yang perlu diperketat lagi, sehingga kita tahu mungkin saja di Indonesia itu sudah ada varian baru yang kita kita belum kenali gitu, dan ini mungkin bisa punya karakter yang berbeda gitu. Oke, jadi ini juga sisi analisa yang menarik. Bagaimana kita jangan-jangan berpikir, saya belum mendengar ada varian baru di sekitar area saya sehingga saya tidak perlu terlalu khawatir. Ini pendekatan yang sangat salah ya. Tanpa varian baru pun, corona yang sudah menyebar di Indonesia ini sudah cukup berbahaya untuk mengambil nyawa kita. Istilahnya begitu ya, Mas Zulfikar ya? Betul. Dan ketika masyarakat mendengar masuknya varian dari luar, mereka akan terfokus pada bagaimana supaya mereka tidak terekspos, tidak terpapar dengan varian yang dari luar. Padahal varian yang sudah ada di dalam itu bisa jadi sama bahayanya dengan varian yang datang dari luar, dari India, dari Afrika Selatan, dari Inggris. Oke, seperti apa bentuk upaya-upaya yang sedang dijalankan untuk menahan laju varian baru ini, termasuk juga karena ada kerja yang sama untuk menahan laju varian yang selama ini sudah ada selama setahun terakhir. Kita akan bahas usai jeda berikut ini.
Ya, kita masih membahas bagaimana ancaman dari mutasi varian baru virus corona atau COVID-19 ini. Saya ke Dr. Nadia lagi. Dr. Nadia, jadi apa langkah-langkah yang saat ini sedang diambil untuk memastikan bahwa jangan sampai ada penyebaran penularan lokal dari mutasi baru ini? Ya, yang pasti kan kita tahu bahwa WHO sendiri sudah mengatakan ya bahwa adanya varian atau mutasi virus baru ini tetap bahwa apa yang sudah kita ketahui sebagai upaya untuk pencegahan dan perlindungan kita dari virus COVID-19 ini adalah menjalankan protokol kesehatan, tidak boleh kendor, tidak boleh lengah, membatasi mobilitas, dan kemudian menghindari kerumunan. Jadi sebenarnya kan kita melihat ada 4 garis besar ya. Yang pertama adalah perlindungan diri sendiri yang kita kenal dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan etika batuk ya. Kemudian kita lihat adalah bagaimana pengendalian pada lingkungan, seperti kita melakukan desinfeksi, kita melakukan kemudian ventilasi yang baik ya, itu juga kita lakukan. Yang ketiga adalah bagaimana pengendalian lainnya dalam bentuk mobilitas, yaitu kita melakukan pembatasan seperti pembatasan orang yang bekerja di kantor, pembatasan pergerakan kendaraan, ya, membatasi jaga jarak di tempat-tempat umum, itu merupakan upaya-upaya. Dan yang terakhir tentunya adalah kegiatan pembatasan antar daerah, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Terkait dengan tadi kedatangan yang sempat diungkit juga, bahwa kita masih punya peraturan yang lebih longgar dibandingkan dengan sejumlah negara, bahkan di Asia Tenggara, khususnya untuk mereka yang datang dari luar negeri. Tidakkah ini perlu ditingkatkan lebih tegas lagi atau lebih ketat lagi? Ya, sebenarnya untuk karantina selama 14 hari kan kita sudah terapkan untuk WNA yang berasal dari negara India ya, sebelum kita tentunya melakukan penutupan ya kemarin. Ya, saat ini kan sudah tidak bisa sama sekali begitu ya. Iya, tetapi kemudian kita memperlakukan ini untuk WNI yang kembali dari India ya. Okay. Untuk WNI yang kembali dari India itu harus menjalani karantina 14 hari. Jadi saya rasa keputusan 5 hari itu sebenarnya angka yang sudah optimal untuk kita bisa mendeteksi dan kemudian mengambil langkah-langkah kalau kemudian ada kemungkinan transmisi yang terjadi pada saat pelaku perjalanan. Tetapi tentunya 5 hari menjadi 14 hari ini sangat tergantung dari eskalasi ya permasalahan. Seperti kita ketahui di India ini kan resikonya besar sekali, sehingga kemudian pemerintah melakukan penyesuaian untuk hari karantina ini. Oke, Prof. Chandra, Anda setuju atau apakah ada hal-hal yang lebih ketat lagi yang harus dilakukan agar memastikan jangan sampai ini menjadi masalah bagi kita? Sebenarnya masalahnya bukan hanya dari luar negeri ya. Artinya sekarang pada kenyataannya kan di B117 itu sudah ada lebih dari 120 negara. 1951 juga. Jadi dia akan menyebar juga begitu. Tentu pengetatan harus dilakukan. Saya sepakat bahwa upaya maksimal harus dilakukan di border, tapi juga harus ada upaya maksimal di dalam negerinya sendiri. Karena tidak bisa hanya bergantung kepada border. Seketat apapun border, pada kenyataannya banyak negara yang memang virus mutasi baru ini sudah menyebar juga. Gitu ya. Jadi saya kira yang saya usulkan 5 hal tadi merupakan salah satu cara untuk mengetatkan border juga, dan juga untuk melakukan kegiatan dalam negeri secara maksimal. Barangkali kalau sekarang bukan optimal lagi, yang kita perlu lakukan adalah secara maksimal untuk menanggulangi. Jadi apakah sama dengan bahwa kita tinggal ya mau tidak mau, sebenarnya kita bisa berupaya, tapi bahwa ini akan bisa menjadi penularan lokal itu bukan sesuatu yang mengejutkan, dan kita seharusnya sudah tahu harus berbuat apa kalau sudah menjadi penularan lokal? Bukan begitu barangkali bahasanya. Barangkali yang harus kita katakan adalah bahwa kenyataannya B117 sudah lebih dari 120 negara. Saya kira 1351 sudah lebih dari 80 negara. Jadi memang dia akan menyebar. Tentu kita harus cegah semaksimal mungkin, itu betul. Tapi dia akan menyebar. Nah di sisi lain, penanggulangan di dalam negeri harus maksimal. Itu yang perlu dilakukan berjalan bersama-sama. Saya kira salah satu yang saya usulkan untuk orang dari luar negeri adalah yang tadi sebenarnya sebagian sudah disebut oleh Dr. Nadia, bagaimana melakukan penyelidikan epidemiologi yang sangat ekstensif. Jadi kalau misalnya ada orang datang dan dia sakit, dicek lini pertama, siapa yang kontak, tapi dicek juga lini kedua, second line-nya. Jadi siapa yang kontak terhadap orang yang kontak. Itu salah satu upaya untuk meningkatkan
kita mendeteksi kasus-kasus yang masuk dari luar negeri. Selain tentu saja pemeriksaan PCR, dan orangnya dipantau selama 2 minggu atau selama 3 minggu begitu, secara kontinu dihubungi dinas kesehatan untuk melihat bagaimana keadaannya. Kalau ada sesuatu langsung dilakukan tindakan. Itu cara yang bisa dilakukan untuk orang yang masuk. Tapi sekali lagi kita tidak bisa sepenuhnya berhadapan dengan situasi penanganan di border, tapi juga penanganan di dalam negeri harus berjalan bersama-sama. Oke, saya ke Mas Zulfikar. Kalau kita lihat beberapa kasus khususnya di India, ini yang selalu menjadi sorotan dunia. Sementara kita juga melihat ada kenaikan kasus-kasus bahkan di negara-negara sekitar Indonesia. Sebenarnya apakah ini memang bisa kita salahkan karena mutasi yang begitu cepat penularannya? Atau menurut Anda sebenarnya ada banyak faktor, khususnya seperti di India, mengapa ini sampai bisa menjadi bencana yang begitu besar? Iya Mas, jadi sebenarnya mutasi itu kan sebenarnya hasil dari jumlah penularan yang sangat masif kan. Artinya ada faktor sosial yang berperan di situ, dan apa yang terjadi di India itu salah satunya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan ibadah yang membuat terjadi penularan secara masif, dan ini bisa sangat terjadi, bisa sekali sangat terjadi di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat memang kita harus apresiasi dengan keputusan pemerintah untuk melarang mudik, walaupun mungkin keputusan ini tidak bisa membuat 100% orang tidak bisa mudik kan. Tapi ini sudah merupakan kemajuan dibanding tahun lalu. Sekarang bagaimana kita memikirkan caranya supaya orang yang akhirnya lolos dari aturan mudik ini dan kembali ke kampung itu tidak tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan peristiwa-peristiwa super spreader di mana terjadi penularan secara masif. Dan saya kira titik kritisnya itu adalah akhir dari masa Ramadan, yaitu hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri. Nah, ini saya kira titik yang kritis. Sekarang pemerintah harus memikirkan apakah melarang sholat Id di kampung-kampung atau di seluruh Indonesia, ataupun kalau misalnya diperbolehkan, aturannya seperti apa. Jadi saya kira pemerintah harus membuat aturan yang sangat detail kalau misalnya memang memperbolehkan, dan bagaimana caranya supaya aturan ini tuh dipatuhi oleh masyarakat seluruh Indonesia, khususnya masyarakat Muslim. Oke, dan pengertian ini yang juga harus dimiliki oleh masyarakat. Kalau dari apa yang dikatakan oleh Mas Zulfikar tadi, berarti Prof. Chandra, kita harus memperhatikan apa yang ada peningkatan apa di akhir bulan, begitu ya, kalau kita ukur sekitar 2 minggu setelah Lebaran, begitu, Prof. Chandra? Itu yang tadi saya sebut supaya surveillance lebih ketat saat ini ya, karena dengan surveillance kita bisa lihat tren, jangan keburu naik dulu. Dengan ada tren kita bisa lihat, oh ini ada kemungkinan kenaikan atau ada potensi kenaikan, sehingga tindakan bisa dilakukan dengan cepat gitu. Dan sekali lagi surveillance mesti 3. Satu, surveillance epidemiologi di masyarakat, jumlah kasus naik turun begitu. Kemudian surveillance keadaan di rumah sakit, bukan hanya jumlah bednya, tapi apakah memang yang tambah berat itu tambah banyak gitu. Selain surveillance yang ketiga adalah surveillance whole genome sequencing untuk tahu apakah ada varian baik yang dari luar maupun varian yang mungkin ada di Indonesia. Jadi 3-tiganya jalan. Dan sekarang karena sudah beberapa hari Lebaran, saya usulkan supaya itu sangat diperketat. Sekarang kita bisa lihat trennya dengan sangat detail begitu. Dan ingat, surveillance itu punya 2 sisi. 1, mengamati terus-menerus. 2, melakukan tindakan segera sesuai dengan hasil yang didapat. Jadi itu yang saya usulkan untuk dilakukan dengan sangat ketat saat ini. Adakah surveillance khusus, Dr. Nadia? Ya, tentunya sebenarnya sistem kita untuk memonitor peningkatan kejadian itu sudah ada ya. Tinggal kita memang harus lebih ketat lagi untuk kemudian memastikan daerah-daerah melihat ya. Karena kita tahu kalau terkait misalnya pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri, itu di dalam surat edaran Kementerian Agama nomor 4 tahun 2021 sudah dikatakan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri itu harus mempertimbangkan tentunya perkembangan COVID-19, apakah terjadi peningkatan kasus atau tidak. Nah, yang kedua misalnya di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri pun harus dipastikan ada petugas yang memastikan protokol kesehatan tadi dijalankan dengan baik dan benar. Jadi 2 hal ini yang tentunya menjadi salah satu upaya kita, selain kami ingatkan bahwa 30 provinsi kan melaksanakan PPKM mikro ya Mas Timothy ya. Jadi ada posko tangguh yang tadi tentunya diharapkan bisa menjadi deteksi awal, ataupun tadi yang disampaikan oleh Prof. Chandra mengenai surveillance untuk kita memonitor. Kemudian dengan memonitor ini, kalau kita membaca ada terjadi peningkatan kasus, nah ini yang harus segera kita respon sebagai tindakan koreksi. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membuat
pemahaman yang sama di tengah masyarakat begitu, Prof. Nadia. Tadi Mas Zulfikar juga sempat mengangkat bagaimana agar jangan sampai ini justru membuat kita menganggap corona yang kita kenal dari tahun lalu ini lebih lemah atau bukan menjadi ancaman karena adanya mutasi yang baru ini yang lebih mengancam gitu. Sebenarnya yang ingin digambarkan dari Kementerian Kesehatan di benak masyarakat untuk menghadapi situasi corona, terutama menghadapi musim lebaran di tengah pandemi ini, saat ini seperti apa sebenarnya? Apa yang harus ada di dalam pikiran masyarakat, Dr. Nadia? Iya, kita tahu ya sejak Februari kan kita merasakan bahwa penurunan kasus COVID-19 itu terjadi di kita. Dan ini kemudian juga membuat masyarakat merasa bahwa kondisi ini sudah lebih baik. Padahal selalu kita sampaikan bahwa kita ini belum selesai mengatasi pandemi COVID-19. Walaupun kita kemarin berhasil menekan laju penularan sehingga kasus kita itu hanya sekitar 5.000, 6.000, tetapi pandemi ini belum selesai dan masyarakat harus tetap tadi kembali menjalankan protokol kesehatan. Adanya larangan mudik itu salah satu upaya kita juga untuk tidak terjadi lagi apa yang pernah kita alami di Desember sampai dengan Januari dikarenakan adanya cuti bersama, libur bersama yang kurang lebih polanya sama ya yang akan terjadi. Makanya kemudian pemerintah melakukan pengetatan dan larangan mudik. Nah ini yang diharapkan masyarakat paham. Ditambah lagi kita saat ini kalau kasus pun turun, vaksinasi berjalan lancar, kita nih ada variasi atau mutasi virus dari COVID-19 yang baru yang tentunya harus diwaspadai. Jadi ini yang kita minta untuk masyarakat kemudian mematuhi larangan untuk tidak mudik. Mengapa memang betul-betul kita harus mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan serta tetap menjalankan protokol kesehatan. Walaupun di tengah berbagai kelonggaran-kelonggarannya termasuk aktivitas ibadah selama bulan Ramadan. Oke, pertanyaan yang sama, Mas Zulfikar, mindset seperti apa yang seharusnya dimiliki warga negara Indonesia atau masyarakat kita dalam kondisi saat ini? Iya, jadi gelombang kedua itu di Indonesia pasti akan terjadi. Masalahnya adalah kapan itu terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, bagaimana supaya kita mengusahakan penularan itu tidak se-ekstrim yang terjadi di India. Jadi masyarakat harus paham itu dan harus siap itu. Dan harus ada keputusan yang jelas dari pemerintah pada level mana keputusan mengenai ibadah sholat itu diambil. Jangan sampai misalnya keputusannya itu diambil pada pemerintah daerah yang terlalu rendah, misalnya di kabupaten ya. Tentu kalau misalnya ada satu kabupaten yang melarang, maka orang akan rame-rame ke kabupaten yang lain untuk melakukan ibadah. Jadi mungkin kita harus pikirkan tingkat pemerintah ini mengambil keputusan seperti ini. Oke, dan terakhir ke Prof. Chandra, seperti apa mindset yang harus dimiliki setiap warga negara kita saat ini? Ya, ini kan hari Jumat. Kalau saya sholat Jumat sih selalu saya pilih di jalan raya. Saya nggak masuk ke dalam masjid, gitu ya. Saya serahkan kepada masyarakat karena saya merasa bahwa jalan raya lebih terbuka, begitu jalannya toh tertutup tidak ada orang. Kalau saya sih sholat Jumat nanti siang juga insya Allah akan di jalan raya, tidak dalam masjid. Nah, yang kedua adalah soal 3M. Menurut saya ada atau tidak ada varian, ada turun atau tidak turunnya kasus, maka 3M harus kita tetap tegaskan secara sangat maksimal. Dan 3M itu bukan karena anjuran dari Dr. Nadia atau Kementerian Kesehatan. 3M ini perlu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Untuk melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang yang kita cintai agar tidak tertular COVID-19. Itu yang perlu kita lakukan demi melindungi kita dan keluarga. Tentu punya dampak ke negara, tapi oke lah untuk kita sendiri itu. Jadi seharusnya tidak perlu sampai diinstruksikan oleh pemerintah untuk menyayangi keluarga kita, begitu ya, Prof. Chandra ya. Jadi itu pemikiran yang harus kita miliki, terutama dalam menghadapi situasi corona pandemi pada saat ini dan juga menghadapi Lebaran sebentar lagi. Prof. Chandra, terima kasih banyak, Mas Zulfikar dan juga Dr. Nadia, terima kasih banyak sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Sehat-sehat terus semuanya. Dan kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi dengan segmen Sehat di Tengah Pandemi, di mana Anda bisa bertanya kepada dokter spesialis yang akan dibawakan oleh Bayu Sutiono sesaat lagi.